Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Di antaranya adalah al-kufrul asghar, yaitu kufur asghar. Telah berlalu pembahasan tentang syirik asghar sebagai perkara atau hal yang bisa mengurangi tauhid. Beserta dengan rinciannya kita telah sebutkan. Maka berikutnya kita akan sebutkan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, yaitu al-kufrul asghar, kufur asghar. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan memberikan definisi ya, apa maksud dari al-kufrul asghar, kufur asghar. Baik, kufur asghar maksudnya adalah kullu ma'siyatin warada fi syar'i tasmiyatuha kufran walam tasil ila haddil kufril akbari al mukhriji minal millati. Kufur asghar adalah setiap kemaksiatan yang terdapat di dalam dalil wahyu, dalil syar'i, penyebutannya sebagai bentuk kekufuran, namun tidak sampai kepada batasan kufur akbar yang mengancam pelakunya keluar dari Islam. Baik para muslim rahimani warahmatullah, maka setiap hal yang dinyatakan sebagai maksiat yang terdapat di dalam syariat kita, bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk kekufuran atau bahwasanya siapa saja melakukannya maka telah jatuh kepada kekufuran, namun tidak sampai kepada derajat kufur akbar yang mengancam pelakunya keluar dari agama Islam, maka ini disebut dengan kufur asghar. Demikian. Sebagian ulama mereka menamakan kufur asghar ini dengan kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Ini nama lain dari kufur asghar. Kufrun duna kufrin. Demikian. Ada yang lain menamakan dengan kufrun ni'mah, yaitu kufur nikmat. Demikian. Seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini beberapa istilah-istilah yang masyhur, yang populer di kalangan para ulama untuk nama lain dari kufur asghar. Kita sebutkan, kita ulangi kembali, yaitu kufur nikmat,
Kemudian berikutnya kufur duna kufrin, ya. Kufrun duna kufrin. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Apa hukum dari kekufuran seperti ini? Tentunya adalah dia perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan dan ia termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Demikian. Karena itu merupakan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan orang-orang kafir yang diharamkan di dalam Islam. Akan tetapi orang yang melakukan kufur asghar ini, ya, tidaklah dia menyebabkan pelakunya terancam keluar dari Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita katakan ketika kufur ini kufur kecil, lantas dosanya dosa kecil, ya. Ini seperti pembahasan kita ketika kita membahas tentang syirik kecil, bukan lantas ini dosanya kecil. Demikian, seperti itu, ya. Bukanlah kecil dosanya, namun ini dosa besar. Ya, tentunya kekufuran ini sesuatu yang sangat berbahaya, sebagaimana kesyirikan juga berbahaya. Hanya saja ada tingkatannya. Ya, ada tingkatan yang terparah, yaitu yang paling besar, yang ini mengancam pelakunya keluar dari Islam. Namun ada juga, ya, tingkatan di mana bila dilakukan ini tidak mengancam pelakunya keluar dari Islam. Hanya saja ini merupakan dosa di antara dosa-dosa besar, sehingga dikatakan dengan istilah kecil, namun bukanlah berarti, ya, dosanya itu kecil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan, ya, bentuk contoh-contoh kufur kecil, ya, disertai dengan dalil-dalilnya. Bahkan kita sebutkan dalilnya, ya, kita sebutkan dalilnya bahwasanya hal ini merupakan bentuk, ya, kekufuran, namun dia termasuk kufur kecil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, di antaranya adalah, ya, kufur nikmat, ya, kufur nikmat. Ini yang pertama. Ya, ini juga tadi disebutkan sebagai nama lain dari, ya, nama lain dari dari kufur asghar ini, ya, kufur asghar ini kufur nikmat. Ya, seperti contohnya orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, ya, maka ini merupakan bentuk kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Dan sungguh apabila kalian kufur, maksudnya adalah kufur kecil, ya, kufur kecil, yaitu kufur asghar. Sesungguhnya azabku, ya, sangatlah pedih, sungguh pedih. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini disebut dengan kufur nikmat, yaitu seorang hamba dia tidak mengakui nikmat Allah tersebut, ya. Seperti itu, ya. Dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, sehingga dia ini jatuh kepada kufur, ya, kufur asghar, ya, seperti itu. Seseorang yang diberikan nikmat, contohnya adalah nikmat kesehatan, ya. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Dia Allah SWT berikan nikmat tangan, ya, bagi dirinya, namun dia tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, malah dia gunakan tangan itu untuk mencuri. Demikian. Begitu juga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kaki, begitu juga kemaluan, namun diarahkan, ya, kaki ini olehnya ke tempat-tempat maksiat untuk berzina atau minuman-minuman keras dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kufur nikmat. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara, ya, kufur nikmat,
ya, ini disebut juga dengan, ya, atau ini bisa juga kita berikan contoh berikutnya, yaitu kufur, mengingkari kebaikan-kebaikan, mengingkari hak-hak, ya, yang telah diberikan kepadanya, namun dia tidak membalas, ya, hak tersebut, ya, tidak membalas hak tersebut dengan sepenuhnya, ya, yang ini merupakan kewajibannya untuk memenuhi hak orang lain, demikian, ya. Nah, jadi mengingkari kebaikan yang telah diberikan oleh salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka ini merupakan, ya, bentuk, ya, kufur nikmat atau, ya, mengingkari kebaikan, ya, ini juga termasuk kufur asghar. Baik, kita akan sebutkan contoh dalil, ya, contoh dalil, ya, yaitu seperti apa yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dalam hadis tersebut menyebutkan tentang, ya, salat kusuf, yaitu salat gerhana. Nah, di dalam hadis itu terdapat ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa uritun nara falam ara mandaran kal yaumi qattu, ya, afdha'a wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa'u wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa'a. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku neraka itu, naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dari siksanya dan dari azabnya, demikian, ya. Falam ara mandaran, maka aku tidak melihat sebuah pemandangan kal yaumi, seperti hari ini, qatu afdha'a, yang paling buruk, ya, yang paling buruk. Aku tidak melihat, ya, pemandangan yang paling buruk seperti hari ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat neraka tersebut. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa, dan aku melihat mayoritas penghuni neraka tersebut adalah wanita. Perhatikan wahai para wanita. Perhatikan wahai para wanita. Ya, perhatikan wahai para wanita. Waspada wahai para wanita. Lihat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata menyaksikan, ya, neraka itu dalam kondisi penghuni yang terbanyaknya adalah para wanita. Qalu, para sahabat yang mendengarkan hal tersebut mengatakan, bima ya Rasulullah. Mengapa wahai Rasulullah? Ya. Kenapa? Kenapa wahai Rasulullah? Ada apa dengan mereka wahai Rasulullah? Qala, maka Rasul mengatakan, bikufrihinna, disebabkan karena kekufuran mereka. Lihat, disebutkan oleh Nabi SAW kekufuran mereka. Apakah ini kufur akbar? Apakah ini kufur akbar? Perhatikan. Qila, lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, yakfurna billahi, apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Ya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu summa ra'at minka syai'an qanat ma ra'aitu minka khairan qattu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan, ya. Apa kata Nabi SAW? Bukanlah maksudnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan, ya, kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bukan kufur kepada Rasulullah SAW, juga bukan kufur kepada para malaikat. Demikian, ya. Juga bukan kufur kepada, ya, rukun iman yang 6 itu. Namun yakfurnal ashira, mereka kufur terhadap, ya, suami mereka. Mereka mengkufuri kebaikan suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, andaikan engkau wahai suami telah berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka setiap hari sepanjang tahun. Summa ra'at minka syai'an, kemudian ternyata ia melihat sesuatu yang tak menyenangkan hati mereka, mengganggu perasaan mereka.
seperti contohnya engkau menikah lagi, ya, engkau berpoligami, ya, atau mungkin engkau pulang larut malam, ya, atau mungkin pemberian yang kurang, ya, seperti itu. Ketika diberi uang dengan berkecukupan, maka ada ungkapan abang sayang, ya. Namun ketika pemberian kurang, maka abang ditendang, kan begitu. Nah, ini luar biasa yang seperti ini wanita, ya. Maka pantas mereka ini menjadi, ya, manusia, ya, penghuni neraka yang paling banyak di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, ya. Jangan sampai demikian, ya. Summa ra'at minka syai'an, kemudian, ya, wanita tersebut, istri tersebut itu melihat, ya, darimu sesuatu yang tak menyenangkan hati mereka. Qalat, ia mengatakan, padahal ini mungkin sekadar ungkapan kemarahan, padahal mungkin ini ungkapan, ya, hanya kekesalan. Barangkali ini juga ungkapan yang hati mereka pun melakukan pengingkaran, ya. Karena ternyata kebaikan-kebaikan telah disampaikan, ya, telah diberikan, ya. Namun lisan, ya, telah melakukan pendahuluan, ya. Dia melakukan kekurang ajaran. Lisan ini, ia katakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Apa katanya? Aku tak pernah melihat darimu satu kebaikan pun. Lihat, ya. Aku tak pernah melihat, ya, kebaikan satu pun darimu. Demikian. Diingkari yang seperti ini. Padahal itu hanya lisan. Padahal itu hanyalah perkataan. Padahal itu hanya ungkapan, ya, yang muncul dari perasaan karena ketidaksenangan. Sementara itu bertentangan dengan keyakinan. Begitu juga bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya ternyata sepanjang tahun itu diberikan hak-haknya. Bahkan hati itu pun tak bisa melakukan pengingkaran karena memang itu merupakan kebenaran. Tapi luar biasa, itulah lisan, itulah ungkapan, itulah dia luapan kemarahan. Karena ungkapan seperti ini seorang istri ini dinyatakan sebagai bentuk melakukan kekufuran. Seorang istri dinyatakan telah melakukan kekufuran, padahal hanya sekedar lisan, padahal sekedar hanya, ya, ungkapan yang merupakan luapan kekesalan dan kemarahan, seperti itu. Padahal, ya, sangat jauh dari kenyataan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh pantas, ya, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengucapkan sebuah ungkapan yang dia tidak cross check, yang dia tidak mencari kebenarannya, dan tak peduli dengan itu benar atau salahnya. Tak peduli dia, ya. Maka yazillu biha, hamba tersebut tergelincir dengan ungkapan tersebut, finnari, ke dalam neraka, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat, ke dalam neraka terjerumusnya. Pantaslah wanita yang hanya bertindak berdasarkan perasaannya semata, yang dia tak mau berpikir terlebih dahulu, ya, akibat buruknya, yang akalnya entah disembunyikan, entah di mana, ya. Maka wahai para wanita, ini hati-hati, ini ancaman Nabi, ya.
Ini bukan lelucon, ini bukan banyolan, ya. Ini bukan candaan, ya. Mungkin sang suami tidak marah dengan ungkapan ini. Ya. Aku tak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Mungkin dia tak marah sang suami. Kenapa? Karena sang suami ya mengetahui ini sang istri tercintanya sedang marah, walaupun dia punya istri-istri yang lainnya. Ya. Istri tercintanya sedang marah. Dia memaklumi hal tersebut. Kalau sudah marah, maka hilang akalnya. Jangankan ya sedang marah, tidak sedang marah saja, sedang waras saja, kata Nabi, itu kurang akalnya, kan demikian. Ya. Apalagi ketika marah. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Sampai terucap ungkapan tersebut walaupun suami tidak marah, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW ini menghukumi sebagai bentuk kekufuran. Jadi mengingkari kebaikan, mengingkari kebaikan, ini merupakan bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Mengingkari kebaikan suami, mengingkari pemberian suami, ini merupakan bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Allah marah. Padahal barangkali sang suami itu meridhoi, rela, maklum dengan kondisi istri yang sedang marah tersebut. Namun Allah tidak rela. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yashkurun nasa man la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas, ya. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Dia tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, malah diingkari kebaikan suami tersebut, ya. Malah dikufuri, ya, pemberian suami tersebut. Walaupun dengan lisan, hati itu membenarkan, ya. Namun Allah tidak terima. Allah masukkan wanita-wanita seperti ini ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Ini kekufuran. Kufur asghar. Kufur asghar. Namun tidak menyebabkan pelakunya terancam keluar dari Islam. Namun ancamannya adalah neraka. Ya. Namun ancamannya adalah neraka. Dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh bila kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian. Hati-hati wahai para wanita. Hati-hati wahai para istri. Berterima kasihlah kepada suami. Bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan berupa suami. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada suami, berterima kasih kepadanya. Karena berterima kasih kepada suami, tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya, itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan berikutnya. Perkara berikutnya yang termasuk kufur kecil. Namun pelakunya tidak terancam keluar dari Islam. Dan ini tidak dinyatakan sebagai kufur akbar, adalah membunuh seorang muslim atau memerangi seorang muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari, tentunya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Lihat, ya. Mencela seorang muslim itu merupakan bentuk kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan.
Bagaimana mencela seorang muslim yang hukum asal seorang muslim itu adalah dia seorang yang jujur, seorang bersih, bari'udz zimmah, yang terlepas dari beban apapun, lalu dicela dia, maka itu merupakan bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya atau memeranginya itu merupakan bentuk kekufuran. Ini adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Demikian, seperti itu. Ini kufur asghar, bukan kufur akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan perkara berikutnya yang termasuk kufur kecil, kufur asghar, adalah mencela atau menjelek-jelekkan nasab orang lain. Begitu juga meratapi mayit. Dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sanad hadis sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasbi atau at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal yang masih ada pada manusia, yang keduanya itu dengan keduanya jadilah mereka itu kufur. Ini kufur asghar tentunya. Apa itu? At-ta'nu fin nasabi, yaitu mencela nasab. Nasab seseorang dicela. Demikian. Kemudian berikutnya adalah meratapi mayit. Nah, lihat meratapi mayit. Nah, ini merupakan bentuk kekufuran, tapi kufur asghar. Demikian. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari kufur asghar adalah seorang budak hamba sahaya yang lari dari tuannya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Budak mana saja yang lari dari tuan-tuannya, maka sungguh dia telah kufur sampai ia kembali kepada mereka. Lihat, ini merupakan bentuk kekufuran, tapi kufur asghar. Namun tidak ada sekarang budak. Demikian. Berikutnya ini kita sebutkan contoh terakhir. Contoh terakhir yang ini merupakan bentuk kekufuran, yaitu menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Nah, ini tidak boleh. Ini mungkin perkara yang ringan, namun ini luar biasa. Ini perkara yang ringan, namun ini luar biasa, dosa besar. Yaitu menisbatkan atau menasabkan seseorang itu kepada selain ayahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menasabkan Zaid kepada beliau. Demikian. Itu Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dilarang atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka Zaid itu dinasabkan kepada ayahnya, Zaid bin Harisah. Demikian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara." Tidak ada seseorang yang mengklaim, yang mengaku atau menisbatkan kepada selain ayahnya sementara dia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur. Demikian, ia telah kufur. Lihat, ini merupakan bentuk-bentuk kekufuran. Namun ini kufur asghar. Mengapa? Karena
ini dinyatakan sebagai bentuk kekufuran, ya, begitu juga pelakunya, namun tidak sampai kepada derajat kufur akbar yang mengancam pelakunya keluar dari Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya, kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara menghafal Al-Quran ada berbagai metode, ya, metode yang diberlakukan oleh orang-orang yang telah berhasil menghafal Al-Quran. Demikian, ya. Banyak metode sebenarnya. Yang jelas adalah bahwa metode itu kembali kepada pengulangan ayat berulang-ulang, ya, penyebutan atau membaca ayat berulang-ulang, ya. Kemudian setelah membacanya berulang-ulang, kemudian setelah itu mentasmi'kan atau menyetorkan kalau bahasa kita, atau memperdengarkan, mendiktekan apa yang telah dihafal tersebut kepada orang lain. Nah, setelah itu kembali di waktu yang lain itu mengulangi. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini metodenya sebenarnya, ya, metode. Nah, adapun metode yang lainnya ini hanya bentuk variasi saja, tapi metodenya adalah seperti ini, ya, mengulang, ya, bacaan seperti dengan melihat terlebih dahulu, ya, melihat dulu ayatnya, ya. Alif lam mim contohnya, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Diulangi, dzalikal kitabu la raiba fih. Bisa membaca dengan, ya, perpenggal dulu, dzalikal kitabu la raiba fih, itu dia yang diulangi, ya. Kemudian hudal lil muttaqin, nah seperti itu. Baru nanti disambung dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya, ya. Begitu diulangi sampai berkali-kali sehingga itu lisannya terbiasa untuk mengucapkannya. Nanti setelah itu baru didiktekan di hadapan orang lain, ya. Seperti itu pun cara juga. Sebenarnya tidak perlu didiktekan pun bisa juga, tidak masalah. Yang penting adalah, ya, cara yang dibuat oleh sebahagian para penghafal Quran itu insya Allah Ta'ala itu cara yang sesungguhnya adalah cara yang pernah mereka lalui. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi, ya, kalau kita tanyakan, ya, cara menghafal Al-Quran, pertama sekali adalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang yang bisa menghafal Quran, ya. Doa sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran, karena memang, ya, dijadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, ya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya, sungguh kami telah, ya, mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, ya, untuk diingat. Apakah ada yang mau mengingat? Seperti itu. Jadi insya Allah, ya, diingat bisa, dihafal bisa, disebut-sebut bisa, demikian, ya. Oleh karena ini minta kepada Allah terlebih dahulu, ya, untuk diberikan kemudahan. Setelah itu baru memulai, ya. Bisa dimulai dengan yang mudah dulu, yang pendek-pendek seperti contohnya juz 30, ya. Setelah itu nanti bisa menyusul kepada juz 1 atau langsung, ya, mundur juz 29, 28 dan seterusnya, demikian. Nah, itu trik juga, cara saja, ya. Ya, mana yang paling mudah bagi kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian cara menghafalnya adalah dengan mengulang-ulangnya terlebih dahulu, melihatnya terlebih dahulu, kemudian mengulangnya, melihatnya, kemudian mengulangnya, membaca. Ya, itu tergantung kecerdasan seseorang atau kuatnya hafalan seseorang. Mungkin, ya, 3 kali baca atau sekali baca bahkan itu sudah ingat, ya. Atau seseorang bisa jadi untuk beberapa, ya, ayat itu mungkin ada yang berbeda-beda. Ada sekali baca mungkin ingat, mungkin ayat yang lain itu butuh 3 kali baca.
ayat yang lain lagi bisa jadi 10 kali baca. Demikian, bisa jadi ya. Nah, ketika terganggu konsentrasi maka ini tentunya semakin lama kan begitu ya. Maka kalau bisa pilih waktunya. Pilih waktu yang ini tidak mengganggu, seperti waktu yang fresh ya, yang ini tenang, yaitu di waktu setelah subuh contohnya, atau sebelum subuh. Demikian ya. Yang jelas waktu di mana tidak terganggu konsentrasi. Demikian ya. Yang jelas mengulang-ulang, kemudian nanti bisa juga caranya dengan setelah itu disetorkan, yaitu didiktekan kepada orang lain tanpa melihatnya. Demikian. Nah, setelah ini dihafal ya, ini sebaiknya setelah itu dibaca ya, dibaca di waktu yang lain, dibaca di waktu yang lain dengan cara berulang ya, berulang-ulang seperti itu ya. Bahkan bisa juga dibaca di dalam sholat contohnya ya, ini untuk menguatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, sahkah apabila imam salam ke kanan lalu makmum mengikuti tanpa menunggu imam menyelesaikan salam ke kanan dan ke kiri? Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir maka ya takbirlah, sampai disebutkan adalah ya apabila dia salam maka tentunya salamlah kalian. Demikian. Namun perlu kita ketahui bahwasanya salam yang merupakan rukun itu adalah ya ucapan salam yang pertama, ya salam yang pertama. Demikian, seperti itu, dan itu diiringi berikutnya dengan menoleh ke arah kanan seperti itu ya. Nah, apakah ya bila ternyata makmum ya terlebih dahulu mengucapkan salam, maka ini tidak boleh ya, mengucapkan salam ke kanan terlebih dahulu makmumnya, maka ini tidak boleh ya. Ini adalah larangan untuk mendahului imam dalam gerakan, tidak boleh ya seperti itu. Namun apabila imamnya telah ya mengucapkan salam dan sembari menolehkan wajahnya sedikit ke arah kanan ya, makmum pun langsung mengikutinya. Namun ternyata sang makmum ini lebih dahulu ya menolehkan atau mengucapkan salam yang kedua lalu menolehkan wajah ke kiri ya, mendahului imam. Apakah dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, saya condong boleh ya, saya condong boleh. Demikian. Yang penting adalah salam yang pertamanya ya. Salam yang pertama ini adalah rukun ya, karena apabila sebuah sholat ya mencukupkan hanya dengan sebuah salam yang pertama saja, ini maka sudah cukup ya, sudah cukup ya, sudah cukup untuk menyelesaikan sholat tersebut. Adapun salam yang ke kiri itu hukumnya adalah sunat. Menurut pendapat yang kuat adalah sunat dia. Demikian ya. Salam yang pertama saja yang itu rukun. Nah, bila imam telah salam ya di salam yang pertama lalu makmum mengikutinya, maka itu sudah mencukupi. Nah, apabila ternyata dia mendahului imam untuk salam yang kedua ya dengan menoleh ke kiri, maka ini wallahu ta'ala alam tidak mengapa, tapi sebaiknya tetap mengikuti imam. Namun sebaiknya tetap mengikuti imam untuk ya menantinya salam ya yang kedua dan menoleh ke kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bolehkah salat tahajud menjelang subuh? Syukran, barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sang penanya ya, atas pertanyaannya. Baik ya, salat tahajud ya, salat tahajud ya itu dikerjakan adalah setelah tidur. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan salat tahajud itu dikerjakan setelah tidur. Demikian ya. Kalau tidak salah ini adalah pendapat jumhur ulama.
Nah, tentunya ketika seseorang yang dia bangun dari tidur namun belum masuk waktu subuh, ya, dan tentunya kondisi itu adalah kondisi malam, karena malam itu adalah ya mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh, demikian. Nah, inilah malam, ya, ini adalah malam. Namun untuk melakukan sholat tahajud ini ya dilakukan setelah ya tidur, ya, dari sholat tidur ya setelah sholat isya, demikian ya, seperti itu, demikian. Oleh karenanya boleh, jawabannya adalah boleh bagi seseorang yang telah tidur ya namun belum masuk waktu subuh untuk melakukan sholat tahajud, demikian ya, dan itu adalah hukumnya sunnat. Dan disarankan ya untuk menutup salat malamnya ini dengan sholat witir, seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Salatul laili masna masna, fa idza khashita subha fa'utir bi wahidatin." Kata Nabi SAW, ya, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, apabila engkau khawatirkan tiba waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat, demikian, seperti itu. Ya, bahkan ya memang salat witir itu ya itu sebaiknya dijadikan di akhir dari salat malam itu. Ya, kata Nabi SAW, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir salat malam kalian itu dengan witir, demikian ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan wa fiq barakallah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya Gunawan. Di kampung kami ada seorang imam. Setiap bangkit dari ruku, biasanya kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi sang imam ini lain. Dia selalu ucapkan Sami Allahu liman hamidar. Hamidar, ada R-nya ya, hamidar. Jadi bagaimana itu Ustadz? Kira-kira mohon jawabannya. Ya, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pertanyaannya. Bagi imam yang tidak bagus bacaannya atau keliru bacaannya, memang tentunya ini tidak layak untuk jadi imam, kecuali adalah bagi mereka yang sama seperti imam tersebut kualitas bacaannya atau pengetahuan ilmu tentang sholatnya, atau bahkan di bawah ya imam tersebut ya pengetahuannya, maka tentunya imam tersebut layak untuk jadi imam karena ternyata lebih baik atau sama seperti mereka, yaitu sama seperti makmumnya ya. Namun apabila imamnya ternyata ini kacau bacaannya, rusak bacaannya, namun ada makmum yang mereka ini bagus bacaannya ya, lebih bagus daripada sang imam tersebut, lebih sempurna ya, bagaimana hukum sholat makmum tersebut ya yang diimami oleh imam yang kondisinya seperti ini? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, seperti itu ya, demikian, sholatnya tidak sah. Ada yang mengatakan adalah sholatnya sah ya, ada yang mengatakan sholatnya adalah sah, demikian. Baik, pendapat yang tepat tentunya wallahu ta'ala alam ya, saya condong kepada pendapat yang mengatakan sholat ini sah, namun tentunya kualitas sholat tersebut ini berkurang tentunya ya, kualitas sholat tersebut berkurang. Baik, dalam satu hadis ini sebagai dalil pendukung tentang sahnya ya, Rasulullah SAW bersabda ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang imam-imam ya, imam-imam yang mereka ini
memiliki kesalahan-kesalahan. Ya. Rasul mengatakan yusalluna lakum. Mereka itu mengimami untuk kalian. Fa in asabu falakum wa alaihim wa falakum wa lahum. Ya. Apabila mereka tepat salatnya, benar salatnya, maka ya kalian mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan pahala. Wa in akhtau, kalaulah mereka ini keliru, ya, falakum, maka kalian mendapatkan pahala, ya, dan dosanya ditanggung oleh mereka. Nah, seperti itu. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Nah, dari sini ketika Nabi mengatakan falakum, ya ketika salah imam itu dikatakan falakum, maka pahalanya untuk kalian, menunjukkan bahwasanya ya orang yang salat tersebut, makmum yang salat itu mendapatkan pahala tetap, artinya ini sah, kan begitu ya. Wallahu taala a'lam, ya. Wallahu taala a'lam, hanya saja yang pengaruh salatnya ini berkurang, kualitas salatnya ini berkurang. Adapun dosanya, kesalahannya itu ditanggung oleh imam, karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, imam itu adalah penanggung jawab dari kesalahan-kesalahan dalam sholat tersebut. Sementara orang yang adzan itu, muadzin itu adalah orang yang diberi amanah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum, dari Ummu Farah di Indramayu. Mau tanya Ustaz, ada orang yang dulu bekerja di supermarket sebagai SPG. SPG itu apa ya? Pegawai, katakanlah seperti itu ya. Sales ya, paling mungkin begitu ya. SPG. Sales ya. Salah satu produk dia ikutan temannya mencuri di supermarket tersebut. Misalnya produk dari kantor, semisal berupa parfum ruangan. Yang seharusnya buat tester di supermarket yang dia ditugaskan di sana, tapi tes tersebut dia jual ke lingkungan tempat tinggalnya. Untuk tester di supermarket itu dia ambil produk jualan di rak dan terhitung penjualan. Sekarang setelah mengenal dakwah sunnah, dia taubat nasuha. Dia tidak bisa mengganti sejumlah uang karena supermarketnya beda kota dengan domisilinya sekarang. Dia menginfakkan sejumlah uang dengan tujuan membayarnya. Hitungan dia tidak bisa dipastikan, hanya sekedar memperkirakan harga saat itu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apa yang dilakukan sudah benar menurut syariat? Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ummu Farah ya, di Indramayu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada ya Ummu Farah dan keluarga ya di mana saja berada. Demikian. Baik, untuk tobat dari dosa mencuri, ya, dosa mencuri, maka tentunya adalah dengan mengembalikan hak, karena ini terkait dengan ya dosa antar manusia, dosa sesama manusia, maka ini harus dikembalikan hak tersebut. Ya, bila telah diketahui, ya, bila telah diketahui ya keberadaan dari pihak yang dicuri barangnya tersebut, maka semestinya dikembalikan ya barang tersebut atau senilainya ya kepada pihak yang barangnya dicuri tersebut. Ya, maka tidak bisa ya menggantinya dengan sekedar menginfakkan sebagian harta yang sebesar itu pula. Tidak bisa kecuali, ini ada kecualinya, apabila menyusahkan dan memudaratkan. Apa contohnya menyusahkan? Ya, contohnya menyusahkan ternyata ya untuk bepergian ke sana ini tidak ada mahramnya dan itu membutuhkan biaya yang besar. Ini tentunya menyusahkan. Ya. Kemudian yang kedua, alasannya karena memudaratkan, yaitu contohnya
apabila ternyata ketahuan pihak manajemen dari tempat atau toko atau supermarket di mana barang itu dicuri, ini akan mengakibatkan pelaporan kepada polisi sehingga akan ya mungkin dilakukan penangkapan dan seterusnya. Ya. Dan ini juga ada kesalahan juga dari pengambilan harta dari tester tersebut ya. Parfum tersebut yang dari perusahaan yang mestinya ini diberikan kepada perusahaan, demikian. Ya. Ini jadi permasalahannya kepada perusahaan tersebut. Juga ada masalah kepada toko. Kalau toko tadi maka punya hak untuk mendapatkan tester tersebut, ya begitu ya. Masalahnya ini ke perusahaan atau ke toko? Ya, maka saya condong ini adalah ke toko. Ya, ke toko tersebut karena itu adalah hak toko. Ya, demikian. Ke toko tersebut. Jadi bagaimana ya ini dikembalikan hak tersebut ya, barang tersebut atau senilainya. Ya. Maka tidak boleh diinfakkan kecuali bila tadi kita katakan adalah sebabnya adalah alasannya karena menyusahkan. Seperti bila ini wanita, ini tidak ada mahram ketika untuk bersafar, malah menambah dosa baru kan begitu ya. Kemudian berikutnya karena memudaratkan, barangkali akan dilaporkan ke polisi dan ini menambah ya mudarat baru. Maka wallahu taala alam bisa ya untuk diinfakkan dengan niat ya. Niatnya itu diarahkan pahalanya ya untuk orang tersebut bila dia seorang muslim. Ya. Kepada siapa? Kepada pemilik toko tersebut ya. Atau ini sebagai cadangan ya ketika nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberlakukan pengadilan ya, ditegakkan peradilan di mana ketika pemilik toko tersebut itu menuntutnya, maka dia bisa gunakan ya amalan berinfak itu untuk membayarkannya seperti itu ya. Ya, tapi tentunya ini harus ada alasannya ketika tidak bisa langsung membayarkannya ya atau minta kerelaannya, demikian. Ya. Seperti itu. Ya. Perhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya ya, atau manusia yang lainnya ya, baik itu berupa kehormatan atau apa saja seperti harta, maka mintalah halal darinya pada hari ini juga sebelum tiba waktu di mana tidak ada dinar dan dirham untuk bisa membayarnya. Seperti itu ya. Bila dia memiliki kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan diambil dan dibayarkan kepada orang yang dizaliminya. Bila telah habis kebaikan-kebaikannya tersebut, ya, maka keburukan-keburukan dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut itu akan dibebankan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu ya. Jadi oleh karenanya, ya, lakukan seperti yang tadi disampaikan, yaitu upayakan terlebih dahulu untuk bisa membayarnya langsung atau minta halal langsung dari pemilik toko tersebut ya. Lalu ungkapkan penyesalan, permohonan maaf, dan kalau bisa ya dibayar ya dengan senilai, kan begitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau tidak bisa karena mungkin barangkali tadi itu ya, karena ini jarak tempuhnya adalah safar dan tidak ada mahram yang bisa menemani ke sana dan biaya semakin besar contohnya. Begitu juga barangkali ya ada memudaratkan, barangkali akan dilaporkan ke polisi karena memang ada kasus demikian. Maka yang seperti ini bisa dengan berinfak sejumlah, bahkan kalau bisa dilebihkan dari jumlah atau nilai barang yang dicuri atau diambil tersebut ya. Ini supaya untuk keamanan di akhirat ketika nanti dituntut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, apa kiat-kiat untuk menghilangkan futur agar dapat kembali beribadah dan beramal, dan bagaimana mengembalikan nikmat dalam beribadah? Mohon pencerahannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
futur adalah penyakit, dan ini adalah satu yang bersifat alami kalau bahasa kita. Karena Nabi SAW mengatakan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Ya, sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap semangat itu ada masa futurnya, yaitu masa mengendurnya. Ya, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa saja yang masa menurun amalnya itu, menurun imannya itu, mengendurnya iman dan amalnya tersebut itu masih menuju sunnah petunjukku, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk, masih dalam kondisi mendapat petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka. Namun apabila masa mengendurnya itu kepada yang lainnya, yaitu kepada kesesatan, tentunya dia telah binasa atau celaka. Na'udzubillah min dzalik, demikian. Nah, bagaimana cara atau kiat-kiatnya? Maka yang pertama sekali dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, berikan aku hidayah. Seperti sering-sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau seperti membaca doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau seperti doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, demikian, seperti itu. Atau doa-doa yang lainnya dengan bahasa Indonesia boleh, ya Allah, berikan hidayah kepadaku, dan seterusnya, demikian. Kemudian setelah itu menginteraksikan diri dengan kesolehan-kesolehan, baik itu dengan orang-orang soleh, dengan majelis-majelis soleh, seperti kajian-kajian ilmiah yang mengingatkan tentang kesolehan, tentang surga sebagai tempat orang-orang soleh, begitu juga tentang neraka yang itu merupakan balasan bagi orang-orang yang tidak soleh. Nah, seperti itu, demikian. Atau membaca kisah-kisah orang-orang soleh yang mati di atas kesolehan, atau begitu juga membaca tentang kisah-kisah orang-orang yang tidak soleh yang mati di atas ketidaksolehan, matinya su'ul khatimah, demikian. Na'udzubillah min dzalik. Yang jelas interaksikan diri dengan kesolehan, mendengarkan Al-Quran sebagai sumber dari kebaikan dan kesolehan itu, demikian, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian dan seterusnya, seperti itu, dan munculkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan semua kebaikan ini, dan semua kebaikan itu datang darinya, dan tentunya hati kita pasti cinta kepada Allah, karena hati kita condong kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita, kan begitu. Kita cinta dengan seseorang yang selalu berbuat baik kepada kita. Bahkan kita rindu ingin ketemu dengannya bila dia secara diam-diam berbuat baik kepada kita lewat orang lain. Maka kita ingin bertemu dengannya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan itu datang darinya, kenikmatan itu datang darinya. Namun dia belum menampakkan dirinya kepada kita. Nanti di surganya Allah akan menyingkapkan hijabnya sehingga kita bisa melihatnya. Nah, ketika ini muncul dalam diri kita kecintaan kepada Allah, maka ini akan menghadirkan manisnya iman, demikian. Manisnya iman. Begitu juga indahnya nikmatnya dalam beribadah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang siapa saja ada ketiga hal ini pada dirinya, maka dia mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai ketimbang keduanya, seperti itu. Nah, cinta kepada Allah, tumbuhkan kembali cinta kepada Allah, maka ini akan menghasilkan manisnya iman dan nikmatnya dalam beribadah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan senantiasa kenikmatan dalam beribadah dan kemanisan di dalam iman kita. Amin ya rabbal alamin.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi kita ini ya. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Sedikit saya ingin menyampaikan dan memotivasi kepada kaum muslimin semua di mana saja Anda berada, para pemirsa Rosyad TV. Sesungguhnya kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita di Medan ini Sumatera Utara ya, sedang menggalang dana donasi untuk pembebasan lahan untuk masjid yang akan kita beri nama Al-Muwahhidin. Ingat, tapi ini hanya baru pembebasan lahan saja, yaitu sekitar luasnya 5.161 meter persegi, yang biaya diperlukan adalah sekitar kurang lebih 8,5 miliar, 8,5 miliar. Nah, saya motivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin di mana saja Anda berada lewat TV Rosyad ini, demikian pula lewat Radio Medan Mengaji, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan ini amal bagi kita agar ini terus mengalirkan pahala bagi kita tatkala kita telah wafat, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Apabila mati manusia itu maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama, itulah dia min sadaqatin jariyatin, dari sedekah yang jariah, yang mengalir manfaatnya, yang jariah, yang mengalir pahalanya. Demikian ya. Nah, sedekah yang sifatnya permanen, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nah, silahkan arahkan ya harta yang telah Allah titipkan kepada Anda sebagiannya ke donasi ini ya, ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor ya rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.